Cek 1, 2, 3. Suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Iya, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar. Oke, kita mulai saja obrolan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu lagi di mata kuliah Sistem Basis Data ya. Pertemuan ke-10, mumpung masih lebaran, suasana lebaran, saya minta maaf, mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah kata dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-10 ya. Di pertemuan ke-10 ini kita akan bahas tentang koneksi. Pak, maaf, Pak. Suaranya nggak terdengar, Pak. Masih hilang, Pak. Tidak ada suaranya. Tes 1, 2, 3. Ya, udah ada, Pak. Oke. Di mata kuliah ini, di pertemuan ini, kita akan bahas tentang koneksi database MySQL ya. Saya ulangi lagi. Untuk koneksi, saya mau terserah masing-masing kalian mau menggunakan bahasa pemrograman apa ya. Entah itu menggunakan JavaScript, yang paling ramai sekarang JavaScript ya, Node.js. Terus menggunakan Python, Java, Delphi, atau yang lain sebagainya. Terserah kalian. Nanti saya hanya kasih contoh untuk, nggak mungkin saya jelaskan satu-satu ya. Koneksi bagaimana mengkoneksikan database MySQL ke bahasa pemrograman. Jadi saya kasih contoh satu saja, yaitu yang paling umum dipakai, yaitu pemrograman web dengan bahasa pemrograman PHP. Yang paling umum dipakai. Tapi sekarang orang-orang sudah ramai juga menggunakan JavaScript, terus Python, itu ada frameworknya ya. Python untuk pemrograman web. Jadi kalau PHP nanti ekstensinya .php, kalau Python ekstensinya .py, kalau JavaScript ekstensinya .js ya. Atau kalau menggunakan servernya itu Microsoft, biasanya menggunakan ekstensi ini ya, IS ya. Nah, sebelum masuk ke koneksi database dengan PHP, saya jelaskan, kenalkan dulu dengan namanya web server ya. Mungkin sudah ada yang tahu atau sudah familiar, tapi mungkin masih ada yang masih belum paham tentang web server atau bagaimana sebuah aplikasi web itu bekerja. Di sini ada gambar ya, pengenalan web server. Materi saya belum upload di website, tapi sudah saya upload di e-kampus ya. Silahkan di-download dulu kalau pengen lihat materinya. Jadi pertama pengenalan web server, sebelum kita masuk ke pemrograman web, yang paling awal ya harus mengenal dulu cara kerja web server atau website. Jadi sebuah komputer itu disebut dengan web server atau disebut server kalau di situ terinstall aplikasi web server. Jadi sebenarnya kalau kita mengakses sebuah website itu kan kita mengakses komputer lain yang connect ke internet ya.
Sebenarnya kita harus mengakses IP address-nya. Tapi karena kan nggak mungkin kita menghafal IP address, Google IP address-nya berapa, Facebook IP address-nya berapa gitu. Sama seperti kalau kita pengen nelpon orang kan seharusnya kita pencet nomor teleponnya ya. Kan tapi nggak mungkin kita menghafalkan semua nomor telepon teman kita gitu ya. Biasanya kita save sebagai kontak kita. Nah, di server juga seperti itu. Ada namanya DNS, Domain Name Server ya. Soalnya ini kalau sudah ikut mata kuliah jaringan atau SMK-nya jaringan komputer mungkin sudah paham ya. Jadi DNS, jadi di dalam web server itu ada DNS server. DNS server itu yang merubah, kalau dalam analogi dalam HP itu yang kontak gitu ya, merubah dari nama kontak ke nomor telepon. Nah, DNS server itu yang merubah domain facebook.com ke dalam sebuah IP address. Nah, penjelasan mudahnya seperti itu. Jadi ketika kita pengen akses sebuah server atau aplikasi website tersebut, harusnya kita menuliskan alamat IP address-nya ya. Tapi kan nggak mungkin kita hafalkan satu-satu, jadi kita tuliskan domainnya. Makanya kalau kita pengen membangun sebuah website, kita harus sewa domain sama sewa hosting. Domain untuk mengakses IP address kita dengan lebih mudah. Kalau kita hanya sewa server, ya nggak ada domainnya, kita harus menghafalkan IP address-nya ya. Untuk beberapa aplikasi kadang di sebuah perusahaan kadang nggak membelikan domain, jadi hanya web server, jadi aksesnya lewat IP address, biar nggak terpublik gitu ya, nggak semua orang tahu alamatnya. Ada yang seperti itu. Tapi secara umum untuk sebuah website dan orang lebih mudah diakses itu dipasangkan domain yang server ya, ada settingan DNS server gitu, biar terbaca, orang lain bisa akses. Penjelasan sederhananya seperti itu ya. Harusnya nanti kalau ada mata kuliah jaringan komputer mungkin ada pelajaran lebih detail bagaimana install web server, install DNS server, setting DNS server gitu ya. Macam-macam web server. Jadi web server itu sebuah aplikasi atau sebuah sistem gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada banyak produk yang bisa dipakai. Ada Lightspeed, ada Apache. Kalau kalian menggunakan XSAM ya, SAM itu kan paket dari ada web server, MySQL, dan lain sebagainya. Nah, web server dalam SAM itu menggunakan Apache. Tapi kalau kita lihat, kita cek di website-website, kita bisa ngecek website itu menggunakan server apa dengan menggunakan biasanya ada website namanya CMS Checker atau website checker. Di situ kita bisa ngecek website tersebut menggunakan web server apa. Yang paling banyak dipakai kalau nggak Lightspeed, ya Nging ya. Nging ini bacanya ternyata saya baru tahu puluhan tahun dulu udah sering pakai Nging. Bacanya itu Nginx ya, Nginx bukan Nging. Terus ada Leg TTPD. Itu web server yang dipakai, yang paling sering dipakai. Ini macam-macam web server, ada banyak, ada Windows Server dan lain sebagainya. Tapi server kebanyakan menggunakan Linux ya. Kenapa? Karena gratis. Kalau kita menggunakan Windows Server, kita harus bayar lisensi untuk Windows Server ada udah 1 juta 2 jutaan. Kalau Linux kita tinggal download install. Makanya paling umum dipakai adalah Linux, dan secara keamanan juga lebih banyak diunggulkan daripada Windows Server ya. Sesuai kebutuhan. Tapi ada beberapa perusahaan juga ada yang menggunakan Windows Server. Nah, macam-macam bahasa pemrograman web. Dalam pemrograman web atau web development itu ada istilah front end sama back end. Ada lagi satu lagi DevOps itu yang baru ya. DevOps itu dia fokus ke development aplikasi ya. Bagaimana mendevelop aplikasi atau update aplikasi tanpa harus membuat offline aplikasi tersebut. Nanti ada bagiannya sendiri. Itu yang terbaru. Tapi yang secara umum dari awal ada front end sama back end. Front end itu apa? Istilah front end itu depan ya, paling bagian depan dia fokus ke dalam sebuah tampilan ya. Front end itu memikirkan UI UX ya, user interface sama user experience. User interface itu ya bagaimana tampilannya itu secara estetika, desain itu sesuai. Terus kalau user experience bagaimana sudut pandang user awam itu bisa langsung paham gitu ya. Tanpa harus ada tutorial, itu orang pertama kali pakai langsung ngerti apa yang harus diklik. Nah, itu yang dipikirkan UX.
bagian front end developer. Dia difokus di HTML, CSS, AngularJS dan lain sebagainya. Terus kalau untuk bagian back end itu bagian admin ya, proses data, MySQL, dalam keamanan data dan lain sebagainya. Nah itu dia fokusnya ke bahasa pemrograman webnya, mungkin bisa pakai PHP, Java, Python, JavaScript. Sekarang dulu JavaScript itu masuknya ke front end, sekarang sudah bisa berjalan sebagai back end. Ini macam-macam bahasa pemrograman web. Nah, ini masalah keamanan data ya. Ini tambahan dari saya, karena lagi rame. Dan kalau mungkin ada yang tertarik untuk fokus di keamanan data, nanti skripsinya, tugas akhirnya tentang keamanan data, banyak topik yang bisa dipakai dan yang diambil ya. Biasanya security atau keamanan forensik dan lain sebagainya. Berita terbaru ada, mungkin sekalian sudah dengar berita atau baca tentang data BPJS itu ya. Data BPJS dengan total 279 juta data ya. Padahal penduduk Indonesia itu 270 juta ya. Itu termasuk yang meninggal, terus mungkin ada double data dan lain sebagainya. Jadi hampir seluruh penduduk Indonesia itu bocor datanya ya. Di sini ada yang sudah download Excel-nya. Jadi si pencuri ini menjual data tersebut ya. Kira-kira berapa 0,1 Bitcoin, 80 jutaan gitu ya. Dia taruh di Red Forum. Sekarang sudah diblok ya, tapi kalau sebenarnya masih bisa diakses di blognya hanya untuk di Indonesia saja. Dia menjual datanya segala, terus untuk membuktikan bahwa data itu benar, dia ngasih sampel 1 juta yang dirilis ya, yang bisa di-download secara gratis. Jadi sampel 1 juta itu kalau sudah ada yang download itu ada 200 MB. Jadi kalau 279 juta yang data warga ya, yang bocor, itu ada sekitar 55 giga ya. Jadi ada 55 giga data ke download dan adminnya nggak tahu gitu ya, nggak sadar. Harusnya kalau sudah ada keamanannya, 55 data giga itu kalau server berjalan standar itu pasti akan ada proses ininya ya, proses berjalannya pasti agak crash gitu ya, naik 100% karena ada 55 giga transfer data. Nah ini mungkin seperti ini bisa jadi topik penelitian ya, kenapa bisa data bocor, apakah nggak ada pengecekan dan lain sebagainya. Ini contoh datanya di Excel. Nah, sebenarnya banyak cara untuk ada seperti keamanan rumah gitu ya. Kalau kita pengen rumah kita aman, pertama dikunci. Dikunci orang bisa masuk lewat jendela, lewat belakang, kita taruh satpam gitu ya, keamanan yang suka jaga. Nah, di aplikasi server juga seperti itu ya. Kalau kita pengen lebih aman, kita harus pasang satpam ya, tapi satpam virtual di aplikasi ya. Contohnya itu ada namanya, ini untuk intermezzo aja ya, informasi. Tapi sebelumnya kalian bisa cek di perisadata.com/bpjs ya. Jadi ada Mas Teguh namanya ini, dia buat website di perisa.com/bpjs. Di Perisadata ini sebenarnya enggak, kalau secara di halaman home-nya itu semua data yang sudah terpublish, Tokopedia dan lain sebagainya, kita bisa ngecek. Jadi kita bisa masukkan nama email, email kita itu sudah bocor di website apa saja. Nah ini dia buat khusus untuk BPJS, tapi yang untuk 1 juta data yang dibocorkan ya. Jadi dia download 1 juta datanya itu yang gratis, terus dia taruh di dalam aplikasi ini, terus orang bisa ngecek data mereka bocor atau enggak dengan memasukkan nomor BPJS ya. Jadi kalian kunjungi asetnya, kalian masukkan nomor BPJS kalian, periksa sekarang. Jadi kalau ada nomor BPJS yang termasuk dalam 1 juta data tersebut, nah nanti ada pemberitahuannya seperti ini. Kalau nggak ada juga nanti ada pemberitahuannya, ya data tidak terbocor, tapi kemungkinan di 279 juta itu termasuk ya. Nah ini untuk periksa data kebocoran BPJS. Ada yang sudah buat sistemnya seperti ini. Nah, sebagai keamanan, ini untuk intermezzo atau kalian yang ingin fokus ke dalam security, ada istilahnya intrusion detection system ya. Kalau dalam dunia real ya, kita taruh satpam di situ. Satpam itu ngecek orang masuk, orang keluar, yang dia bawa itu apa,
orangnya dari mana, terpercaya atau enggak, ketika yang dia membawa sesuatu ditanyakan dulu ini untuk apa gitu ya. Terus dikasih tahu ke majikannya, oh ada orang masuk, orang keluar. Nah itu istilahnya intrusion detection system. Jadi kalau sudah install ini harusnya ada notifikasi ya, maksudnya kalau ada transfer data berapa giga harusnya si admin sadar ada hal aneh gitu ya. Jadi IDS adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. IDS ini diinstal di dalam server. Nah, IDS itu sistem contoh yang aplikasinya itu ada Snort sama Suricata. IDS dapat melakukan inspeksi terhadap lalu lintas inbound dan outbound dalam sebuah sistem. Jadi dicek setiap data masuk, data keluar itu dicek dan bisa notifikasi ke kita atau memberitahu ketika bahwa ada aktivitas sekian, aktivitas ini seperti itu ya. Kalian bisa pelajari lebih detail mungkin di kalau pengen belajar gitu ya. Kata kuncinya Snort sama Suricata. Sekarang kita baru masuk ke dalam koneksi database. Koneksi database MySQL ke PHP itu ada 3 cara. Jadi yang pertama itu menggunakan MySQL extension. Ini saya meraih, kenapa? Karena sudah tidak rekomendasi ya. Sejak PHP versi 7, MySQL extension itu udah di nonaktifkan karena masalah security nggak diupdate, masalah security, keamanan data, keamanannya. Jadi yang paling rekomendasi itu MySQLi extension, menggunakan MySQLi atau PDO, using PDO. PDO itu lebih ke object oriented nanti. Jadi ada 3 macam cara untuk koneksi ke dalam MySQL dan PHP. Ada MySQL extension yang sudah nggak kepake lagi, ada menggunakan PDO. Perbedaannya apa saja ini kalian bisa lihat PHP versi yang disupport dari PHP 5, PHP 5, MySQL dari PHP 3. Dan seterusnya. Nah, contoh koneksi database ke dalam pemrograman PHP. Saya anggap kalian sudah mengenal pemrograman PHP ya. Jadi kalau belum, saya tampilkan ebook HTML. Ini untuk pembelajaran bahasa HTML ya. HTML untuk menampilkan data, menampilkan dalam bentuk web gitu ya. Terus pemrograman PHP ini ada ebooknya, kalian bisa pelajari. Sebenarnya hampir sama, mirip seperti Python, C gitu ya. Ini koneksinya. Dan contoh di atas dianggap bahwa user adalah root, passwordnya QWERTY, dan nama database-nya adalah universitas. Cara koneksinya bagaimana? Dalam bahasa pemrograman PHP harus kita buka dengan buka kurung sama tanda tanya. Bisa ditulis PHP atau enggak. Ini kita tulis dalam Notepad boleh, dalam IDE yang sering dipakai mungkin yang paling umum sekarang Visual Studio Code atau Notepad++ gitu ya. Tinggal kita tambahkan lebih kecil sama dengan PHP, cara mengakses tanda strip 2 dalam PHP itu artinya komentar. Ya untuk mengetahui ini fungsinya sebagai apa ya. Cara mengakses MySQL menggunakan MySQL extension. Yang pertama MySQL extension. Jadi menggunakan perintah MySQL connect dalam kurung nama hostnya yaitu localhost. Secara umum localhost ya, maksudnya di dalam komputer yang sama. Kalau mesin atau server MySQL-nya di beda komputer yang kita masukkan di sini adalah IP address-nya. Tapi kebanyakan web server sama database kan satu mesin ya. Jadi kita tulis saja localhost atau 127.0.0.1 ya. Itu alamat localhost. Terus root itu artinya adalah usernya. Passwordnya QWERTY. Kalau exam kan biasanya nggak ada passwordnya, biasanya dipakai dikosongin. Tapi kalau untuk kalian implementasikan di sebuah website yang online, kalian harus taruh password ya. Terus MySQL select DB nama database-nya apa. Untuk yang bawahnya itu untuk men-select tabelnya. Select bintang from mahasiswa. Jadi untuk koneksinya hanya yang bagian atas ya. Variable link, MySQL connect. Itu untuk MySQL extension, untuk MySQLi extension sama. Tapi menggunakan MySQLi ya. New MySQLi di sini ini apa namanya? Sudah object oriented dari MySQLi strip
lebih besar query select bintang from mahasiswa. Yang kedua nih cara menggunakan PDO. Ini perbedaannya. Kalian pilih salah satu, kalau saya kan pilih yang tengah MySQL extension, kalau pengen PDO juga boleh. Kalau sudah terbiasa dengan framework ya menggunakan framework juga nggak apa-apa. Untuk yang masih belajar, masih awam tentang HTML, kalian belajar dulu dari HTML. Saya kira nggak lama sih, karena sama dengan pemrograman yang lainnya, algoritma dasar atau pemrograman dasar. Nah sekarang kalau sudah connect, selanjutnya adalah bagaimana menampilkan data. Di dalam SQL, PHP MySQL itu ada banyak cara menampilkan data ya. Ini ada banyak cara, ada MySQL fetch array, MySQL fetch asosiasi, dan MySQL fetch row. Perbedaannya apa? Ini ada penjelasannya. Nanti saya kasih contoh. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada yang ditanyakan? Mau nanya dong Pak, Iya, silakan. untuk yang tadi Pak, yang sistem yang bocor data itu Pak. Kalau Iya. itu bukan kita, maksudnya sistem yang ngedeteksi untuk yang mencurinya itu bisa ketahuan sampai detail-detail siapanya yang mengambil datanya itu Pak. Kalau itu urusan penegak hukum ya, tapi kalau untuk bagian admin Ya maksudnya webs- bagian webnya itu bisa mencari sampai ke detail gitu. enggak, kalau bagian admin sistem hanya mencatat IP address ya. Kalau dia menggunakan ya, jadi kalau ada orang akses komputer kita kan ada log gitu ya, kayak buku tamu gitu ya. Jadi kalau kalian masuk ke sebuah cluster atau perumahan yang ada satuannya kan biasanya suruh nulis ya buku tamu. Kalau kalian masuk ke rumah sakit atau apa kan biasanya ditulis buku tamu. Ya sama, di dalam server itu sebenarnya ada log atau buku tamu. Yang dicatat itu alamat, IP address gitu ya. Sistem operasi yang dipakai. Kalau menggunakan Chrome itu browser apa yang dipakai gitu ya. Nah, dari situ kita admin hanya mengetahui IP address-nya ini. Nah, IP address itu nanti diserahkan ke bagian penegak hukum yang tugasnya nyari IP address ini itu posisinya di mana. Kalau dia di negara lain di luar Indonesia ya, dia harus kerjasama di negara tersebut. Kalau IP address-nya itu kalau dia menggunakan VPN, ya ada caranya dari penegak hukum bagaimana ini dari sini nanti di trace lagi ke IP address mana seperti itu. Jadi agak rumit. Lebih ke itu nanti ke forensik digital ya. Biasanya polisi yang belajarnya seperti itu. Seperti itu. Jadi masih banyak prosesnya gitu ya Pak. Ya, bagaimana? Jadi setelah dari IP-nya baru di prosesnya lebih panjang lagi untuk ketahui siapa yang ngambil itu. Iya. Tapi kan kalau ada notifikasi, maksudnya ada IP address nggak dikenal ngakses halaman kita. Jadi semuanya kita punya rumah kita pasangi satpam. Jadi kalau ada orang nggak kenal masuk kasih tahu saya. Nah kita bisa buat sistem seperti itu. Jadi ketika ada IP address nggak kenal masuk, kita langsung dikasih tahu. Bisa lewat email atau notifikasi lewat lain. Itu masuk ke dalam kita buat sistem ya. Jadi nanti ada notifikasi lewat email atau lewat WhatsApp atau Telegram ada IP address ini masuk ke dalam sistem menggunakan SSH atau menggunakan remote gitu ya. Iya kita cek ini sebenarnya dari mana. Kalau bukan ya kita keluarkan. Harusnya seperti itu. Jadi belum sampai dia melakukan apapun kita sudah tahu. Harusnya ada pencegahannya. Jadi kalau sampai sudah
dia sudah melakukan copy data sampai puluhan giga kan berarti satpamnya nggak tahu ada orang masuk. Jadi itu ya. Jadi kalau bisa ada dicegah terlebih dahulu. Tapi kalau sudah kejadian, ya kita hanya bisa ngasih info log itu ke penegak hukum. Nanti penegak hukum yang kerjasama kalau dia dari negara lain ya kerjasama antar negara. Kalau dari cuma Indonesia lebih mudah. Karena semua IP address kan tercatat di ini ya, provider internet gitu. Seperti itu. Itu ya maksudnya ya. Iya. Tapi ada banyak, tapi hacker kan seperti itu ada banyak cara ya. Dia nggak mungkin bisa pakai, ada istilahnya snooping ya. Jadi dia berpura-pura sebagai orang yang dikenal gitu ya. Jadi satpamnya itu ngira yang datang ini ternyata admin gitu ya. Kan bisa saja kayak orang, kalau realnya itu kalau di film kan ada orang berpura jadi petugas kantor pos gitu ya. Padahal bukan petugas kantor pos, pakai baju petugas kantor pos tadi diizinkan gitu ya. Dianggap bukan orang asing. Jadi bisa seperti itu. Jadi si hackernya itu ngakses komputer dari admin, baru dia login sebagai admin di komputer admin, bukan dari komputer dia. Bisa seperti itu. Jadi ada banyak kemungkinan. Masalahnya di kasus BPJS ini pemerintah belum ada ini ya, penjelasan sebenarnya itu dia kenapa bisa bocor, terus kelemahannya di mana. Jadi kita hanya bisa menduga-duga. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Pak, Ya. Tadi kan di PHP ada username, password, sama akses root ya. Itu kalau di PHP, kalau ketika di inspect elemen di browser, kelihatan nggak ya? Nah, ini ya mungkin saya jelaskan dulu. Saya kasih share screen. Ini contoh yang sudah saya buat ya. Ini sistem penjualan, ada tabel pelanggan, tabel barang. Nanti tugasnya kalian masing-masing buat menampilkan data masing-masing seperti ini. Nah, itu perbedaan sisi client server sama web server ya. Jadi kalau client dia hanya kalau di inspect dia itu hanya membaca file HTML ya sama file CSS. Nah, file PHP itu tidak kebaca karena dia dari sisi web server. Seperti itu. Nah, dulu itu JavaScript hanya berjalan di client server, tapi sekarang dia bisa berjalan di web server. Makanya sekarang JavaScript termasuk bahasa pemrograman web. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti sebenarnya HTML itu kan untuk penampilan data. Jadi untuk back-end-nya, entah itu PHP, Python, Java, JavaScript gitu ya. Itu web server, jadi dari sisi klien atau browser ini dia nggak kebaca. Seperti itu ya. Baik, Pak. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, saya jelaskan untuk tugas selanjutnya ya. Untuk tugasnya kelihatan dari sini, dari layar. Tugas selanjutnya kita fokus ke pembuatan aplikasi. Jadi masing-masing silakan pilih satu studi kasus ya. Yaitu penjualan, perpustakaan, terserah, entah pemesanan tiket dan lain sebagainya. Kalau bisa jangan ada yang sama. Maksudnya boleh sama kayak perpustakaan, tapi tabelnya harusnya nggak sama ya. Maksudnya tiap orang kan punya presentasi berbeda-beda. Jadi masing-masing silakan pilih judul atau studi kasus aplikasi yang mau dibuat. Terus cari contoh desain database-nya. Saya kasih contoh, semuanya saya pengen buat sistem pemesanan tiket. Kita tulis desain database pemesanan tiket. Pemesanan barang atau pemesanan tiket ya. Kalau pengen buat sendiri juga nggak apa-apa. Tapi karena kita mata kuliahnya adalah sistem basis data, bukan perancangan basis data, nanti kalian kalau ada perancangan, kita bahas perancangannya. Jadi kalau ini sistem
desain database-nya kalian langsung contoh saja dari Google, gitu ya. Kalian pilih salah satu, cari yang minimal 3 tabel ya, nggak boleh cuma 2 tabel. Kalau dikit, kalau 2, 3 atau lebih gitu ya. Pilih salah satu gitu ya. Terus kalian implementasikan di database kalian. Terus kalian buat koneksi dengan PHP atau bahasa pemrograman lain. Kalau yang tertarik bahasa pemrograman lain nggak apa-apa ya. Tampilkan data tabelnya. Terus upload shortcode sama screenshot-nya di GitHub masing-masing ya. Jadi yang kalian kumpulkan adalah link GitHub-nya. Saya kasih contoh yang punya contoh yang sudah saya kerjakan. Jadi kalian nanti buat judulnya adalah tugas 8 sistem basis data ya. Jadi nanti kalau ada tugas 9 kalian buat repo lagi tugas 9. Kalau enggak kalian buat repo sistem basis data nanti ada folder tugas 8, tugas 9 gitu ya. Jadi buat upload di GitHub masing-masing, sintaknya, database-nya, .sql-nya, terus screenshot-nya ya. Nah, screenshot-nya kalian tampilkan. Contohnya seperti ini. Kelihatan di layar. Kelihatan ya di layar ya. Jadi kalian taruh di bagian readme-nya tugas 8. Kalau nama NIM-nya merasa privasi ya nggak usah ditaruh karena nanti kan linknya dikumpulkan di Google Form ya. Koneksi database MySQL. Jadi kalian taruh judulnya apa, kalian tulis ada berapa tabel. Ini contohnya seperti ini ya. Sistem penjualan, terus ada 4 tabel, tabel pelanggan, barang, penjualan detail. Kalian tampilkan desain database-nya. Untuk yang masih belum tahu caranya, belum pernah pakai GitHub, kalian buat, masuk ke profil, repository, klik new ya. Klik new, tulis di sini, tugas 8, sistem basis data, SBD, 19B1, create repository. Di sini masih kosong. Kalau yang sudah terbiasa pakai, bentar. Kalau terbiasa pakai Git atau command line, boleh pakai command line ya. Tapi kalau sudah terbiasa pakai command line, harusnya nggak perlu saya jelaskan. Harusnya, terus kalian upload filenya. Nah, ini bentar saya ulang lagi. Kayaknya privat. Di set public ya, biar orang lain bisa. Saya kasih contoh saja. Public, add readme file. Kalau lisensi boleh ditambahkan, lisensinya biasanya MIT lisensi atau yang lain. Nah, kalau sudah di sini, kalian upload ke add file, upload semua filenya, klik commit. Terus untuk readme-nya kalian ini pakai HTML ya. Jadi kalau pengen ganti baris menggunakan BR. Kalau pengen menampilkan gambar pakai image ya. IMG source, nama filenya semuanya gambar.png, tutup kurung seperti ini ya. Terus di save. Jadi contohnya nanti di bagian readme-nya kalian tampilkan desain database-nya sama screenshot home-nya ya. Seperti yang saya buat ini, desain database sama screenshot home-nya, sistem penjualan, terus tabelnya apa saja. Jadi
Di tugas 8 ini kalian yang penting adalah menampilkan data dari database ke bahasa pemrograman, mengkoneksikan terus menampilkan isi datanya. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Itu untuk hasil akhirnya itu kita hanya screenshot hasil akhir kan, Pak ya? Tanpa harus menjelaskan tahap-tahapannya. Oh, kalau pengen jelaskan juga nggak apa-apa. Kalau pengen contoh seperti saya juga nggak apa-apa ya. Itu secara teknis saja ya. Boleh kalau pengen jelaskan tahapan-tahapannya di bagian readme-nya nggak apa-apa. Baik, Pak. Ya. Jadi nanti tinggal kalian kopikan linknya di sini ya, bagian atas ini linknya. Terus ditaruh di form tugas 8, pertemuan ke-10. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Batas akhir kapan itu, Pak? Batas akhir sebelum UAS ya, jadi sama seperti tugas sebelum UTS, batasnya sebelum UTS, yang sekarang sebelum UAS. Kira-kira bulan depan. Nanti kalau ada yang sama persis, nanti saya cek ya. Jadi saya kasih tahu, beritahu ini sudah ada yang ambil gitu ya. Kalau sama-sama perpustakaan, tapi kalau data tabelnya beda gitu ya. Yang satu pakai tabel anggota, yang satu pakai tabel siswa, terus ID anggota, ID siswa, itu masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah sama tabelnya, sama file-nya, itu harusnya nggak boleh. Maksudnya kemungkinan besar kan copy paste yang kalau sama persis semuanya, apalagi sampai data isinya sama. Jadi ini hanya menampilkan saja, nanti di pertemuan minggu depan kita bahas bagaimana mempercantik tampilan ini. Belum ada CSS ya, membuat halaman dashboard, nanti belum edit, ini hanya menampilkan. Pertemuan selanjutnya mungkin edit, update, delete gitu ya. Terus buat laporan, terus yang terakhir itu baru kita buat halaman login, logout. Terus kita belum bahas tentang masalah keamanannya juga. Ada banyak yang mesti dipelajari sih sebenarnya. Jadi kalau nggak cukup, kalian bisa nggak setelah UAS itu kalian bisa kembangkan sendiri, pelajari sendiri, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya, Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu semakin banyak data yang masuk di web kita, itu akan semakin berat laptopnya atau komputernya, Pak? Oh, kalau datanya masih puluhan, ratusan ribu sih, enggak ya, maksudnya enggak terlalu ngaruh. Tapi kalau sudah jutaan, kalau data BPJS itu kan udah 297 juta ya, itu kok kalau cuma komputernya per i5 8 GB juga berat ya. Jadi server itu mahal ya, ada yang puluhan sampai ratusan juta ya, apalagi datanya sampai jutaan gitu. Iya, ngaruh, sangat berat. Kalau sudah nggak, makanya nanti ini kan namanya database relational ya, SQL. Nah, ada yang lebih ringan, itu namanya NoSQL. Jadi dia nggak pakai SQL, NoSQL. Salah satu produknya itu adalah MongoDB. Seperti itu. Jadi nanti ada berkembang lagi ya. Saya yakin setahun 2 tahun lagi ada sistem database yang lebih ringan lagi gitu ya. Karena data semakin hari semakin berkembang. Makanya sampai istilah ada big data untuk bagaimana menghandle ratusan juta data biar lebih ringan gitu ya. Seperti itu. Ada lagi mau ditanyakan? Satu lagi, Pak. Ya. Kalau untuk masalah, katakanlah ada satu kasus database tersebut itu mengalami crash, Pak. Apakah ada semacam script ataupun otomatis untuk membackup, Pak, sebelum ya katakanlah seminggu dia langsung otomatis backup gitu, Pak? Iya. Ada tidak, Pak? Ada. Itu nanti topiknya sebenarnya masih
topik ke database, tapi nanti lebih ke keamanan ya. Kita harus buat namanya cron job. Di server itu ada istilah cron job. Cron job itu script yang berjalan otomatis, bisa kita setting tiap hari. Cron ya. Sebenarnya cron ini perintah sistem bertipe Linux ya. Cron itu sistem operasi berbasis Unix untuk menjalankan tes atau script secara otomatis. Nanti kita setting tiap hari atau tiap minggu script itu berjalan. Nah, scriptnya apa? Scriptnya bisa script untuk backup database. Jadi nanti script itu backup database, terus mungkin ngirimkan ke email kita atau backup database, ngupload ke Google Drive gitu ya. Kita bisa, ya macam-macam scriptnya terserah yang kita buat ya. Pengen kita buat script itu untuk backup database, terus dia ngirimkan ke Google Drive bisa, terus kita dijadikan zip, terus dikirim ke email kita bisa gitu ya. Terus dikirimkan tiap hari atau tiap minggu ya. Kalau tiap hari terlalu banyak kalau datanya. Biasanya setiap minggu atau 3 kali sehari gitu. Seperti itu. Itu untuk keamanan. Jadi kadang kalau ada crash atau apa biasanya ada backupnya. Nggak hilang semua. Biasanya yang hilang itu biaya transaksi terakhir. Sebelum backup. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Iya. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh, nggak ada, saya kira cukup ya. Mungkin kalau mau ditanyakan yang lain, kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp ya, atau di WhatsApp saya. Jadi kalau yang mau fokus ke security itu sebenarnya nggak terlalu banyak coding sih. Ada coding kalau kita ingin buat sistem dalam jaringan ya. Kalau buat fokus security itu yang penting dasar jaringannya kuat, terus paham itu layer ya, OSI layer, ada 7 layer itu. Dan bagaimana sebuah sistem berjalan, port. Jadi kenapa SAM itu tidak dianjurkan untuk membuat aplikasi online gitu ya, exam. Karena di situ kan jadi satu. Jadi dianjurkan itu kita install sendiri-sendiri. Web server kita install, MySQL kita install sendiri, terus kita rubah portnya. Port itu kan udah banyak, ada 5.000 lebih. Kalau web itu kan defaultnya 80-80. Jadi kita bisa sesuaikan port kita biar nggak default. Kalau default itu orang bisa nebak, terus bisa, kalau portnya nggak tertutup, terbuka, orang lain bisa masuk. Salah satu keamanan juga seperti itu, kita ganti portnya. Terus ada keamanan yang lain, ada namanya honeypot, bagaimana IP address-nya biar ada IP address cadangan gitu ya. Jadi satu sistem ada 2 IP address. Jadi kalau yang diserang IP address satu, IP address yang lain masih tetap berjalan. Ya ada banyak topik dalam forensik. Seperti itu. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Jadi silakan dikerjakan tugasnya. Terakhir sebelum WISE. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.